Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah yang memelihara kehidupan kami. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang selalu menuntun jalan kehidupan kami. Kami percaya melalui firman-Mu Tuhan, kami dituntun kepada jalan kebenaran. Sehingga melalui kebenaran firman-Mu itulah, kami selalu berharap, kami selalu bersandar, dan menyerahkan seluruh kehidupan kami, agar Engkau sendiri yang menguasai setiap kehidupan kami, bekerja di dalam kami, dan mengerjakan bagian di mana kami bisa mengalami damai sejahtera-Mu Tuhan dalam hidup ini. Itulah sebabnya pada pagi ini kami datang kepada Tuhan, kami memohon, berkati kami dengan firman-Mu sekali lagi Tuhan. Berbicara pada kami siap untuk mendengarkannya. Serta juga hamba-Mu dalam segala keterbatasan yang ada, Tuhan Kau pakai menjadi alat di tangan-Mu, menyampaikan setiap isi hati Tuhan, agar setiap kami pun juga diberkati oleh kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom saudara sekalian. Pertama-tama saja saya ingin mengucapkan Kongsi Sinien Mengen. Kiranya tahun baru ini menjadi tahun sukacita bagi setiap kita. Dan kita bersyukur bahwa kehidupan kita selalu dipelihara oleh Tuhan. Saudara, tema kita hari ini adalah tahun baru penuh sukacita. Dan kita akan melihat bagian firman Tuhan dalam Mazmur 89 ayat 16 sampai 17. Kalau saudara membuka dalam bahasa Inggris saja di ayat 15 dan 16 ya. Tapi dalam bahasa Indonesia, Mazmur 89 ayat 16 dan 17. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi setiap kita. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai. Ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Karena nama-Mu mereka bersorak-sorai sepanjang hari. Dan karena keadilan-Mu mereka bermegah. Semakin jauh kemana firman Tuhan bagi setiap kita. Saudara, apakah ada di antara saudara yang masih ingat ada satu film yang cukup populer di zamannya saudara, sekitar akhir tahun 2019 ya. Film ini adalah satu film dari karya Ernest Prakarsa dan diberi judul Imperfect saudara. Satu film ya yang waktu itu cukup populer sekitar akhir tahun 2019 itu saudara. Nah, yang menarik dalam salah satu adegan di film ini gitu ya. Dikisahkan ada pemeran utama yang bernama Rara dan Dika dalam pemeran film ini saudara. Ketika mereka selesai mengajar dalam pelayanan mengajar les kepada anak-anak pemulung, dia berjumpa dengan seorang wanita sekitar Parubaya yang menjadi penghuni wilayah itu saudara. Ketika dia berjumpa dengan wanita ini, dan wanita ini adalah ternyata wanita yang belum menikah gitu ya, meskipun umurnya sudah Parubaya. Dan dengan basa-basi kemudian Dika bertanya kepada ibu ini, "Ibu, apakah ada yang bisa saya bantu?" gitu ya. Dan kemudian sang ibu ini dengan cepat dia katakan, "Ada," katanya gitu ya. "Carikan saya suami." gitu ya. Dan kemudian Dika dia bilang, "Pasti ibu pilih-pilih deh," gitu ya. "Pasti ibu percaya sama zodiak-zodiak." Makanya ibu kan nggak dapat ya pasangan tuh ya, karena pilih-pilih gitu ya. Dapatnya zodiak-zodiak selalu carinya. Terus ibu katakan, "Enggak, aku enggak percaya sama zodiak-zodiak." Gitu ya. Sama Sio gitu ya. "Saya ini kan monyet air gitu ya. Jadi kalau monyet air ya cocoknya tuh sama tikus tanah gitu ya. Nah, kalau selama ini itu ya orang-orang yang dekat sama saya itu kalau enggak tikusnya tuh tikus api gitu ya, tikus logam ya, enggak ada yang cocok gitu ya. Kalau air sama tanah kan menyerap katanya gitu ya, menyerap. Ya, kalau tanah sama logam itu enggak menyerap katanya. Makanya apa? Mental jadinya, ini kata si ibu ini ya. Saudara, kemudian beberapa waktu berselang kemudian ketika Dika bertemu lagi dengan si ibu ini dengan seloroh, kemudian Dika ngomong, "Bu, sudah ketemu enggak sama tikus tanahnya?" Gitu ya. Saudara, satu kisah dalam adegan dalam percakapan film ini itu ya, sebenarnya itu menunjukkan satu realita kehidupan sebagian masyarakat kita, saudara. Apa? Karena banyak orang termasuk juga orang-orang Kristen sekalipun saudara masih percaya dengan zodiak, dengan Sio saudara. Ya. Percaya dengan hal itu semuanya. Dan si ibu ini pun juga adalah orang yang digambarkan dia percaya kepada ramalan-ramalan Sio. Karena apa? Karena dia punya satu ekspektasi bahwa kalau ia menjalani setiap apa yang diminta dari ramalan itu dan itu cocok kemudian, maka dia pasti akan dapatkan pasangan yang sesuai. Pasangan yang dikatakan enggak ciong lagi gitu ya saudara.
Dan itulah ekspektasi dia. Dan dia berharap dengan dia menuruti apa yang jadi ramalan Sio itu, kemudian hidupnya akan berbahagia dan hidupnya akan beruntung, saudara. Tetapi saudara, kalau kita bisa melihat bahwa ternyata belum tentu semua itu terjadi. Terkadang bukan kebahagiaan yang bisa kita dapatkan meskipun kelihatannya cocok, gitu ya, tadi itu ya, tikus tanah, gitu ya, bercampur dengan tadi apa, yang zodiaknya air tadi, monyet air dengan tikus tanah ya, katanya cocok katanya ya. Meskipun secara sio cocok ya, tapi juga realitanya dalam kehidupan kita banyak sekali itu ya. Percekcokan, masalah-masalah terjadi dalam kehidupan keluarga dan tidak seperti yang kita harapkan dalam kehidupan kita. Saudara, juga banyak sekali mitos-mitos yang berseliweran di antara kita, saudara. Dan mitos yang berkaitan dengan tahun baru saja yang banyak dipercaya oleh orang Kristen adalah mitos tentang apa? Kalau di tahun baru Imlek, kalau hujan maka berkatnya melimpah, ya kan? Itu seringkali menjadi mitos dan orang Kristen pun banyak percaya loh akan hal ini. Jadi kalau malam tahun baru harapnya apa? Mengharapkan pasti hujan gak ya? Hujan gak gitu ya? Dan kalau hujan itu aduh bersyukur banget ya. Jadi berkat Tuhan melimpah katanya, demikian saudara. Dan ternyata benar saudara ya, di tahun ini, tahun 2025 ini saudara gitu ya, hujannya melimpah ya. Itu terjadi di Jakarta dan sekitarnya saudara ya, luar biasa gitu ya. Dan saya nggak tahu apakah orang-orang yang percaya dengan berkat melimpah itu kemudian ketika melihat hujannya, curah hujan yang sangat besar itu kemudian mereka bersyukur, waduh tambah lagi Tuhan, tambah lagi gitu ya. Tambah lagi dan kemudian inilah beritanya saudara ya. Jakarta dikepung banjir di malam Imlek 2025 ya. Sampai hari Imleknya pun masih tetap hujan ya. Dan tercatat saya lihat di berita tuh 54 RT, 23 ruas jalan kena banjir. Wow saudara gitu ya, bagaimana dengan mereka yang percaya kalau Imlek hujan berkatnya luar biasa. Gitu ya. Bisa jadi mereka yang percaya itu kemudian mereka mengumpat-ngumpat ya kan. Mereka kesel, mereka kecewa, mereka begitu banyak melakukan tindakan-tindakan yang gak sesuai dengan apa yang menjadi pemikiran mitos-mitos itu saudara. Maka saudara, itu menjadi satu hal di mana kita perlu mengevaluasi dan melihat terkadang kepercayaan-kepercayaan mitos-mitos itu menjadi satu hal yang berpengaruh dalam hidup setiap kita. Dan bahkan lucunya saudara gitu ya, kalau tahun baru Imlek gitu ya, kan namanya tahun baru maksud sekalian ya. Tahun baru Imlek itu tahun baru gitu ya. Kalau kita ngucapin biasanya apa kalau tahun baru? Selamat tahun baru gitu kan ya kalau dalam bahasa Indonesia ya gitu ya. Selamat tahun baru gitu ya. Enggak saudara gitu ya. Ngucapinnya apa? Kongsi facai gitu ya. Saudara tahu apa artinya ya? Kongsi itu artinya selamat ya, memang dalam arti yang sopan ya. Kongsi itu selamat artinya sopan. Tapi facai itu artinya bertambah kaya, bertambah makmur. Jadi aneh kan, ini tahun baru atau apa sih ini? Gitu. Ketika tahun baru ngucapinnya, selamat bertambah kaya loh, gitu ya. Selamat tambah kaya loh. Ini tahun baru apa acara tambah kaya ini gitu ya. Saudara, itu menjadi satu hal yang keanehan ya, seringkali. Kita nggak ngucapin selamat tahun baru, kita ngucapinnya selamat semoga tambah kaya gitu ya. Gitu. Jadi itu menjadi satu keanehan-keanehan yang seringkali ya, dilakukan oleh begitu banyak orang pada masa kini, saudara. Saudara, masyarakat itu memang suka dengan sesuatu hal yang berbau mitos. Karena apa? Karena mitos-mitos itu kemudian adalah mitos yang selalu menjanjikan kebahagiaan, keberuntungan, kekayaan, kemakmuran di dalam orang tersebut. Itulah mengapa siapa sih yang gak mau gitu ya, diberikan kekayaan. Siapa sih yang gak mau beruntung hidupnya. Siapa sih yang gak mau diberikan kelimpahan dan kebahagiaan dalam hidupnya, saudara. Dan bukankah itulah juga yang seringkali dicari orang, bahkan juga muncul dalam kaos jogger, saudara ya. Kalau sudah tahu, kaos jogger itu dikatakan apa? Kecil dimanja, ya kan? Muda foya-foya, tua kaya raya, mati, masuk surga ya. Siapa yang nggak mau, saudara gitu ya? Kecilnya dimanja-manja, ya kan ya. Kemudian mudanya foya-foya, ya nggak ada effort untuk bekerja, tuanya kaya raya gitu kan ya. Matinya masuk surga lagi gitu ya. Tetapi kan itu hanyalah impian bukan ya. Dan kita dibuai dengan sesuatu yang menjanjikan meski sebenarnya itu tidak pasti. Bahkan sering tidak sesuai dengan realita. Dan kalau kita bisa melihat apa sih realita hidup setiap kita. Maka realita hidup setiap kita adalah kehidupan yang juga bercampur antara suka dan duka. Ada penderitaan juga terjadi dalam kehidupan setiap kita saudara. Dan itu realita yang tidak bisa kita tutup mata. Bahwa kehidupan manusia adalah kehidupan yang penuh dengan penderitaan. Bahkan ketika bayi lahir, mengapa bayi lahir dia menangis?
Mengapa saudara? Mengapa harus menangis? Karena bayi lahir ketika dia menangis dia merasakan ada rasa tidak aman lagi. Tadinya dia aman ada dalam rahim mamanya yang hangat, ya, yang merasa nyaman di situ dalam tempurung itu, tanda kutip saudara. Dan ketika bayi itu keluar dari tempurung zona nyamannya saudara, disitulah dia merasakan rasa tidak aman itu sehingga dia kemudian menangis. Dan itulah perasaan duka cita, itulah perasaan tidak nyaman, ada penderitaan yang dirasakan. Dan setiap orang pasti mengalami hal itu. Tapi sayangnya bahwa seringkali bahwa penderitaan, rasa tidak nyaman itu pada akhirnya menghilangkan sukacita dalam hati setiap kita, saudara. Tapi saudara, yang satu hal yang menarik bahwa ketika melihat Mazmur nomor 89 ini, saudara, maka Mazmur 89 ini itu ya menjadi Mazmur yang sangat komplit, menunjukkan akan bagaimana realita kehidupan manusia itu. 38 ayat pertama itu berbicara tentang rasa syukur, ada sorak-sorai atas kasih setia Tuhan kepada Raja Daud dan keturunan-keturunannya, kepada umat Tuhan, dan itu dilimpahkan dengan satu luapan sukacita, sorak-sorai oleh karena kesetiaan Tuhan, kasih setia Tuhan itu. Tetapi kemudian ketika ayat 39 kemudian berbalik, bertolak belakang. Karena kemudian mulai muncul di sana ada ratapan-ratapan yang mempertanyakan akan penghukuman Tuhan bagi orang-orang atau bagi umat yang berdosa di hadapan Tuhan. Saudara, ini menjadi satu Mazmur yang komplit di sana. Ada realita kehidupan yang berbahagia, yang bersyukur, bersukacita. Tapi juga diungkapkan ada realita kehidupan yang penuh dengan penderitaan, duka cita, dan bahkan juga ratapan. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan setiap kita sebenarnya. Ada realita hidup di mana kita itu mengalami hidup yang manis, hidup yang pahit, hidup yang getir, dan itulah kehidupan setiap kita. Saudara, kalau kita bisa mengingat bahwa banyak hal dalam kehidupan kita itu tidak sesuai pada akhirnya dengan ekspektasi dalam kehidupan setiap kita. Tetapi saudara, menariknya adalah dua ayat ini, Mazmur nomor 89 ya, ayat 16 dan ayat 17 ini menyingkapkan satu pengajaran bagi setiap kita. Bagaimana kita itu bisa memiliki sukacita dalam kehidupan ini. Dalam situasi suka maupun duka. Saudara. Maka yang pertama saudara, kita bisa melihat bagaimana kita bisa mengalami sukacita itu adalah ketika kita berjalan dalam terang kebenaran Tuhan. Saudara, Warren Wiersbe dalam penafsirannya memberitahukan kita bahwa bagian Mazmur ini biasanya jadi ayat yang selalu dibacakan saudara. Ketika apa? Ketika perayaan tahun baru Yahudi atau yang dikenal dengan nama istilah Rosh Hashanah gitu ya. Rosh Hashanah itu adalah tahun baru Yahudi. Dan dalam momen tahun baru Yahudi itu biasanya ada orang-orang yang kemudian meniupkan trompet yang berasal dari tanduk domba jantan, namanya itu shofar saudara itu ya. Dan mereka meniupkan dan kemudian ada sorak-sorai, gempa, gegap gempita dari orang-orang Yahudi, mereka merayakan sukacita tahun baru itu saudara. Dan mungkin kalau kita kebayang ya mungkin kalau zaman sekarang dalam konteks Chinese mungkin ada kembang api itu ya, dardor itu kan ya, atau malam tahun baru juga sama saudara itu ya. Jadi vibe-nya itu sukacita, gegap gempita, sorak-sorai. Nah itu sama saudara. Dan itu juga shofar itu juga kemudian dibunyikan ya ketika misalnya raja pulang dari peperangan dan mengalami kemenangan, itu kemudian dibunyikan dan ada sorak-sorai dari rakyat. Kemudian juga tahun Yobel, saudara. Tahun Yobel, tahun ke-70 gitu ya. Jadi tahun sukacita gitu ya. Tahun pembebasan, itu juga shofar itu kemudian dibunyikan, saudara. Nah itulah bagaimana itu ya, sukacita-sukacita itu kemudian dikemundangkan. Dan kalau kita bisa melihat bahwa sukacita yang dikemundangkan itu adalah sukacita yang bukan sekedar rusuh gitu loh. Tetapi benar-benar adalah satu ungkapan rasa syukur gitu ya. Rasa sukacita yang mendalam dalam kehidupan orang-orang Yahudi pada masa itu, saudara. Tetapi kalau kita bisa melihat bahwa ekspresi sukacita yang demikian bersorak-sorai tentu saja adalah ekspresi yang bisa dipalsukan, saudara. Kita bisa berpura-pura, kita bisa memaksakan diri meskipun kita dalam suasana duka dan kemudian kita diminta untuk bersorak-sorai, mungkin bisa. Tetapi apa yang kita ekspresikan itu bisa jadi menjadi sebuah hal yang palsu dalam kehidupan setiap kita. Ketika kita ada dalam persoalan-persoalan hidup dan kita ada dalam penderitaan.
Jadi kalau kita bisa melihat bahwa sukacita yang seringkali ditampilkan oleh kita itu, ya rata-rata orang bersukacita itu situasional ternyata. Mereka bisa bersukacita kalau apa? Kalau hidupnya baik-baik saja. Mereka bisa bersukacita. Tetapi ketika ada masalah dalam hidupnya kemudian sukacita itu menjadi hilang. Saudara. Maka di sini kemudian kita diingatkan bagaimana kemudian pemazmur sangat jelas mengatakan saudara. Ketika dikatakan berbahagialah atau diberkatilah ya sama ya. Bangsa yang tahu bersorak-sorai. Artinya apa? Ini berbicara tentang berbahagialah ya atau diberkatilah ya. Setiap orang yang tahu bagaimana bisa bersukacita itu. Dan kemudian dikatakan bahwa mereka itulah yang berjalan dalam cahaya wajahmu. Artinya bagaimana kita bisa mengalami sukacita yang menetap dalam hati setiap kita. Bagaimana kita bisa merasakan sukacita itu dalam kondisi apapun dalam kehidupan kita. Ketika kita dapat berjalan dalam terang wajah Tuhan. Saudara, tapi Alkitab menyatakan bagi setiap kita ada satu realita yang sangat ironis dalam relasi kita dengan Tuhan. Bahwa firman Tuhan berbicara bagi setiap kita bahwa manusia telah jatuh di dalam dosa. Dan dosa itulah yang menjadi penghalang antara manusia dengan Tuhan. Dosa itulah telah menjadi penghalang bagaimana manusia bisa melihat terang wajah Tuhan itu, saudara. Dan itulah membuat manusia kemudian pada akhirnya di dalam keberdosaan itu mereka menjadi musuh Allah. Dan akibat kejatuhan dalam dosa itulah manusia tidak lagi mau berurusan dengan Allah. Manusia tidak mau lagi menginginkan Allah ada dalam hidupnya. Dengan kata lain, dapat saya katakan manusia itu bisa berkata bahwa kalau ini sukacitaku ada sukacitaku. Gak ada urusannya dengan engkau Tuhan. Ini hidupku, jangan campuri aku. Dan itulah yang seringkali dikatakan oleh manusia yang berdosa itu. Aku tidak minta Tuhan menyenangkan aku dan aku juga tidak punya kewajiban untuk menyenangkan Tuhan. Dan itulah kehidupan manusia yang telah jatuh di dalam dosa. Dan itu sangat tepat dikatakan oleh Nabi Yesaya ketika dia menggambarkan ini seperti apa? Seperti bangsa yang berjalan dalam kegelapan. Saudara, itulah kehidupan setiap kita yang telah jatuh dalam dosa itu, saudara. Tetapi kita bersyukur karena di dalam Yesus Kristus kita bisa melihat lagi cahaya kemuliaan Allah. Kita bisa melihat terang wajah Allah itu, saudara. Dan di sana kita bisa melihat dulunya kita adalah orang-orang yang dalam kegelapan. Tetapi ketika Kristus itu datang dikatakan apa? Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang di dalam dunia ini. Terang yang sesungguhnya itu berbicara siapa? Tentang Yesus Kristus yang telah datang. Dan itu membawa terang bagi setiap kita yang tadinya berjalan dalam kegelapan itu. Dan bahkan Yesus Kristus mengklaim dikatakan bahwa akulah terang dunia. Akulah satu-satunya terang dunia. Itu ya, kalau mungkin kita dibahasakan dengan bahasa yang lebih komplit lagi. Yesus berkata, aku satu-satunya terang dunia. Siapa yang mengikuti aku ya tidak akan berjalan dalam kegelapan. Melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan. Saya dapat melihat akan hal ini. Bagaimana setiap orang yang sudah menerima Kristus dalam dirinya. Dia tidak lagi berjalan dalam kegelapan. Tetapi katakan bahwa dia bisa berjalan dalam terang wajah Tuhan. Karena terang Kristus itu menerangi jalannya, saudara. Dan kalau terang Kristus itu menerangi jalannya, maka dia bisa melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan, karya-karya Tuhan, hal-hal yang indah yang akan Tuhan singkapkan di depan itu. Sesuatu yang indah karena terang itu dikerjakan oleh Kristus. Kita tidak lagi jadi orang-orang yang hidup dalam dosa. Berjalan dalam kegelapan, tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita dalam hari esok kita. Memang benar kita tidak tahu akan hari depan kita, saudara. Tetapi dalam Kristus, bukankah kita bisa merasakan jaminan mulia itu terjadi dalam kehidupan setiap kita. Oleh karena itulah, kita tidak lagi berjalan dalam kegelapan. Kita tidak lagi tersandung dengan berbagai-bagai dosa. Kita tidak lagi berjalan dengan hal-hal yang tidak mampu gitu ya, kita hadapi dalam kehidupan kita. Tapi dikatakan di dalam Kristus, ketika kita menerima Kristus sang terang dunia yang ajaib itu, maka kita bisa melihat wajah, sinar wajah Allah itu. Dan kita bisa berjalan melalui terang itu. So, itu menjadi satu hal yang indah dalam kehidupan setiap kita, saudara.
bagian setiap langkah-langkah kita itu menjadi langkah-langkah yang terus dituntun di dalam sinar cahaya wajah Allah. Jadi pertanyaan bagi setiap kita adalah, sudahkah kita sungguh-sungguh telah menerima sang terang dunia itu? Apakah kita sungguh-sungguh telah menerima Yesus Kristus di dalam kehidupan setiap kita? Saudara, tanda bagi orang yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, yang telah menerima akan sinar terang dunia itu, saudara, maka hidupnya itu akan tetap bersuka cita walaupun dalam kondisi suka maupun duka sekalipun. Dan sukacita yang dimiliki lagi itu adalah satu sukacita yang tidak lagi situasional, melainkan sebuah sukacita yang benar-benar menetap dalam hati karena dia berjalan dan setiap langkahnya dituntun dalam terang Tuhan. Soal yang kedua, bagaimana kita bisa bersukacita dalam hidup ini, dalam kondisi apapun itu. Maka dengan memiliki cara pandang yang benar akan keadilan dan kasih Allah, saudara. Saudara, kalau kita bisa melihat dalam kehidupan setiap kita, ada dua respon umum yang salah dari seseorang yang mengalami penderitaan dalam hidupnya. Maka dua respon ini adalah respon yang saling bertolak belakang. Respon yang pertama mengatakan bahwa dia berpikir bahwa saya pantas menderita. Ya, jadi ketika dia mengalami penderitaan, dia selalu berkata, saya pantas menderita. Tapi orang lain mengatakan bahwa dia berpikir bahwa saya tidak pantas untuk menderita. Saudara, dua pemikiran ini timbul karena apa? Orang yang mengatakan bahwa saya pantas menderita, biasanya dia selalu berpikir bahwa dengan dasar pemikiran, karena Allah menghukum dia atas dosa-dosanya atau apapun yang dianggap sebagai satu hal yang berdosa. Sehingga dia katakan, aku pantas dihukum oleh Tuhan, aku pantas menderita, itu katanya, saudara. Saudara, itu menjadi satu pemahaman teologi yang sebenarnya salah gitu ya. Karena dengan pemahaman teologi yang setengah ini, saudara, maka seringkali kita selalu dihantui dengan rasa bersalah, dihantui dengan kondisi yang patah semangat dalam hidup, membuat kita frustasi dalam hidup. Dan bahkan ekstrimnya adalah bahkan kita bisa menganggap Allah adalah Allah yang kejam, Allah yang sukanya menghukum. Tetapi di sisi lain ada orang-orang yang punya pikiran bahwa saya tidak pantas menderita, dosa apa saya? Memangnya saya salah apa sama Tuhan? Ya, itu seringkali muncul ya dalam pemikiran-pemikiran orang yang demikian, saudara. Dan dia merasa bahwa saya nggak pantas untuk menderita di sana. Tetapi pemikiran ini ada satu cara pandang yang lebih tidak realistis lagi ketimbang yang mengatakan saya pantas menderitakan Allah menghukum saya gitu loh. Ketika dikatakan saya tidak pantas dihukum, saya tidak pantas menderita, maka inilah pemikiran yang lebih tidak realistis. Karena apa? Karena kita harus menyadari kita itu hidup di tengah-tengah dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Kita ada dalam dunia yang bobrok, saudara. Dan dalam kondisi yang bobrok inilah gitu ya, banyak hal yang terjadi, bahkan penderitaan itu bisa terjadi. Penderitaan itu bukan hanya terjadi kepada orang-orang yang jahat, tapi penderitaan juga bisa terjadi kepada orang-orang yang saleh, yang cinta sama Tuhan. Orang demikian pun juga bisa menderita, bisa sakit, bisa mengalami kecelakaan, bisa mengalami hal-hal yang mungkin ya, di luar dari ekspektasinya, saudara. Itulah sebabnya, saudara, satu hal yang menarik beberapa hari yang lalu ketika saya berkunjung ke rumah jemaat bersama dengan beberapa rekan hamba Tuhan juga, saudara itu ya. Ketika kami berbincang-bincang, mama juga datang ya dari luar kota ya, luar pulau gitu ya. Dan beliau bercerita-cerita gitu ya. Dan dalam satu ceritanya itu satu hal cerita yang sangat menarik, saudara. Dia menceritakan tentang pengalaman dia ketika dia berobat di Singapura. Ya. Mamanya ini juga terkena kanker payudara gitu ya. Tapi saya lupa apakah dia yang bertanya atau kerabatnya yang bertanya. Saya agak lupa gitu ya. Tapi kurang lebih mungkin kerabatnya waktu itu bertanya kepada dokter ya. Dia katakan, dok kenapa ya kami itu bisa kena kanker. Padahal sebenarnya itu saya tuh sudah gitu ya. Sudah menjalani kehidupan dengan pola hidup yang sehat loh, katanya gitu. Dan kemudian saudara tahu apa jawaban dokter tuh ya. Dokter kemudian di Singapura dia berkata, jangankan bapak, katanya gitu ya, kata si dokter itu ya. Jangankan bapak. Dan kemudian dia menunjuk salah satu rohaniwan Buddhis ya, yang dirawat juga di tempat itu dan juga masih memakai pakaian keagamaannya, saudara. Jangankan bapak, dia juga gitu ya, yang tiap harinya sudah makan sayuran pun juga kena kanker. Saudara bisa memikirkan kan hal ini gitu ya. Kita berpikirkan
Aku kan sudah hidup sehat, aku sudah begini, aku sudah begitu, aku udah baik gitu kan. Mereka katakan di sana, ini loh ya, pola hidupnya lebih sehat dari kamu gitu loh ya. Tiap harinya makanya sudah sayur-sayuran, bisa kena kanker juga kok. So itu realita yang terjadi dalam kehidupan setiap kita sebenarnya. Dan celakanya adalah seringkali kita mempertanyakan Tuhan, dan juga bukan mempertanyakan Tuhan, mempersalahkan Tuhan atas kejadian yang buruk yang menimpa terjadi dalam kehidupan setiap kita. Dan ujung-ujungnya kita katakan bahwa Tuhan tidak adil. Nah, tapi masalahnya ketika kita hidupnya baik-baik saja, kalau kita jalani hidupnya baik-baik saja, pernah nggak sih kita kemudian juga mempertanyakan kepada Tuhan, Tuhan mengapa ya kok aku hidupku ini baik-baik saja? Saudara kita nggak pernah itu loh bertanya sama Tuhan, Tuhan kok hidupku baik-baik saja ya? Kalau hidupnya buruk kita harus tanya, kenapa Tuhan hidupku seperti begini ya, sambil meronta-ronta ya, merayak ya. Ini agak-agak lebih dikit ya, tapi bagaimana ya, respon kita seringkali kita gagal di situ. Mempertanyakan Tuhan akan kehidupan yang kurang baik. Tapi padahal itu ada satu hal yang wajar penderitaan itu. Tetapi ketika kita diberikan sesuatu hal yang baik oleh Tuhan dan tidak ada penderitaan, kita nggak bertanya sama Tuhan, kenapa Tuhan Engkau memberikan kehidupanku yang baik dan sehat seperti ini? So, itu menjadi satu hal dalam kehidupan setiap kita, dalam cara pandang kita sebenarnya. Bagaimana sebuah kegagalan, baik yang berpikir dia pantas menderita dan dia berpikir dia tidak pantas menderita. Dua-duanya mereka gagal dalam melihat keadilan dan kasih Allah dalam hidupnya. Maka saudara, dalam dunia yang telah korup akan dosa ini, manusia seringkali gagal menerapkan keadilan itu, saudara. Melihat keadilan itu dalam sebuah perspektif keadilan yang benar. Karena apa? Karena keadilan seringkali didasarkan pada standar diri sendiri. Bahkan juga kalau kita bisa tahu bahwa kecenderungan manusia itu adalah menyatakan keadilan dengan standar ganda. Standar ganda itu adalah apa? Dia mengatakan bahwa ini salah kepada orang lain, tetapi ketika dipraktekkan kepada dirinya dan kepada keluarganya mungkin, dia katakan ini gak salah. Seperti begitu. Dia bisa katakan, oh kepelakanmu, tindakan kamu salah itu. Kamu berdosa, kamu salah. Dia bisa katakan itu. Tetapi ketika tindakan yang sama dilakukan oleh orang yang telah kita hakimi itu, juga kita lakukan saudara. Seringkali kemudian kita katakan, enggak, saya enggak melakukan itu kok, saya enggak berdosa. Itulah standar ganda saudara. Kita membuat standar yang berbeda antara kepada orang lain dan kepada diri kita sendiri. Sesuatu yang terjadi, ini bukan adil saudara. Bahkan kalau kita bisa melihat bahwa dalam kehidupan kita, bahwa keadilan seringkali bisa diperjualbelikan, itu menjadi satu hal yang miris. Bagaimana yang benar bisa dianggap salah, yang salah bisa dianggap benar di dalam dunia peradilan pada akhirnya saudara. Maka seringkali kita juga sering mendengar ada satu istilah seperti mafia peradilan. Meskipun ini adalah tempat atau rumah bagi keadilan, tetapi ini tidak adil saudara. Karena apa? Karena perspektif keadilan itu adalah bertolak dari pemikiran diri sendiri, bertolak dari segala hal dalam diri manusia yang sudah jatuh di dalam dosa, saudara. Tetapi luar biasa di sini dikatakan bahwa pemazmur katakan bahwa Allah itu adalah Allah yang syadik, Allah yang adil dan benar. Artinya Allah yang adil dan benar itu adalah Allah yang menerapkan keadilan itu dengan standar kebenaran. Jadi dari standar kebenaran dan Allah menerapkan keadilan itu dari standarnya itu, saudara. Dan kalau kita bisa melihat bahwa itulah ketika bangsa yang bisa mengenal Allah adalah Allah yang adil dan benar. Allah yang menjalankan keadilannya itu dengan standar kebenaran. Maka dia pasti bisa bersorak-sorai. Dia bisa merasakan sukacita karena keadilannya dan bukannya malah mempertanyakan akan keadilan Allah itu sendiri, saudara. Maka pemazmur sangat meyakini meskipun dunia tidak adil, namun Allah adalah Allah yang adil. Dan dalam keadilannya Allah memperhatikan setiap mereka yang tertindas, memberikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka yang menderita dan menyatakan kasih-Nya. Itulah sebabnya Mazmur ini kemudian ditutup di ayat yang terakhir, ayat yang ke-53. Ketika dikatakan bahwa terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Amin, ya amin.
Saudara, hari ini kita merefleksikan bagaimana momen tahun baru ini dalam kehidupan setiap kita. Mungkin ketika kita memikirkan Imlek tahun lalu, hidup kita berbahagia. Mungkin masih ada pasangan hidup yang masih ada bersama dengan kita. Ada orang tua yang bersama dengan kita, atau dengan orang-orang terdekat yang bersama dengan kita. Atau kita diberikan kelimpahan dalam usaha, pekerjaan, dalam banyak hal. Tetapi ketika kita kemudian memikirkan tahun ini, saudara, terkadang kemudian kita memikirkan kok beda ya. Ada orang-orang yang sudah hilang dalam kehidupan kita. Orang-orang terdekat meninggalkan kita. Entah itu berpulang ataupun juga mereka pergi meninggalkan kita, saudara. Atau mungkin usaha kita nggak sesukses, nggak sehebat, nggak sekaya tahun-tahun sebelumnya. Dan itulah seringkali situasi-situasi itulah yang seringkali membuat kita pada akhirnya kita tidak bisa merasakan sukacita dalam hidup kita. Karena seringkali kita melihat situasi menjadi dasar bagi sukacita kita, saudara. Bahkan seringkali ketika kita mengalami hal-hal yang buruk dalam kehidupan setiap kita, bahkan kita bisa mempertanyakan dan menyalahkan Tuhan. So disitulah kita bisa melihat bahwa kita perlu melihat bagaimana cara pandang kita, saudara, tentang Tuhan. Kita mungkin berpikir, kenapa Tuhan hidup saya makin sulit? Ada orang-orang jahat di sekitar saya. Ada orang-orang yang berusaha mencelakai saya. Dan itu banyak hal yang terjadi dalam kehidupan setiap kita. Dan itu menghilangkan damai sejahtera dan sukacita dalam kehidupan setiap kita. Saudara, mungkin bukan karena Allah tidak adil. Tapi bagaimana cara pandang kita tentang keadilan Allah itu, cara pandang kita tentang kasih Tuhan itulah yang mungkin kurang tepat dalam kehidupan setiap kita. Dan itulah yang harus kita koreksi. Bukannya sedikit-sedikit kita kemudian menyalahkan Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih. Tapi juga Dia itulah Allah yang adil, yang menyatakan keadilan dengan kebenarannya. Dan keadilan dan kasih Allah itu pernah dinyatakan oleh Allah secara berbarengan. Yaitu ketika Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini. Ketika Dia menjadi jalan penderitaan salib itu. Bahkan Dia sampai mati di atas kayu salib itu. Bagaimana keadilan Allah dan kasih Allah itu kemudian dinyatakan. Ditunjukkan bagi setiap kita orang-orang yang berdosa ini. Dan lewat keadilan kasih yang menyatu ini. Setiap kita beroleh keselamatan. Setiap kita beroleh relasi yang dipulihkan dengan Allah Bapa di sorga. Saudara, itulah kehidupan yang telah Allah kerjakan dalam kehidupan setiap kita. Ketika kita memandang kepada Kristus, maka kita selalu akan sadar betapa besarnya kasih Allah akan hidup kita. Betapa pedulinya Dia akan hidup setiap kita. Sehingga ketika kita hidup dalam dunia ini, ketika kita ada masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, saudara, kita perlu mempercayai Allah. Kita percaya Allah tetap mengasihi kita. Allah tetap peduli akan hidup kita. Bahkan Allah kita adalah Allah yang adil. Dan Dia akan menyatakan keadilannya dengan caranya berdasarkan kebenaran. Bukan dengan cara kita, bukan dengan pemikiran kita. Itulah sebabnya mengapa Dia tetap layak untuk kita puji. Dia tetap layak untuk kita bersorak-sorai. Dan kita tetap perlu bersukacita di dalam Dia. Itulah sebabnya mari jalani sepanjang tahun 2005 ini. Dengan berjalan dalam terang kebenarannya. Dan miliki cara pandang yang tepat atas keadilan dan kasih Allah bagi hidup setiap kita. Biar kita bisa tetap bersukacita. Bersorak-sorak bagi kasih-Nya yang luar biasa di dalam hidup kita. Amin. Mari sama-sama kita bersatu hati, kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sama-sama kami renungkan pada pagi hari ini. Terima kasih karena Engkau Allah selalu menyatakan kepedulian-Mu Tuhan bagi setiap kami. Ketika kami menjalani kehidupan dalam suka maupun duka, kami percaya Engkau hadir bersama dengan kami. Engkau menuntun kami dalam terang-Mu Tuhan. Sehingga dalam kondisi apapun dalam kehidupan kami masih bisa merasakan syukur kami. Melimpah dengan sukacita. Kami bisa bersorak-sorak bagi pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersyukur
dan